Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Hari ini saya mengisahkan seorang wanita yang melahirkan 10 bayi kembar di Jawa Timur setelah dicerai oleh suaminya. Dia adalah seorang anggota polisi. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan shalawat di kolom komentar agar kelak shalawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Seorang wanita sederhana dari keluarga biasa tinggal di kota kecil di Jawa Tengah. Nisa bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah klinik kesehatan. Kehidupannya tenang sampai suatu hari ia bertemu dengan seorang pria berseragam polisi yang datang ke klinik tempatnya bekerja karena urusan vaksinasi. Pria itu bernama Bayu Pratama, seorang anggota polisi yang baru pindah dari ibu kota ke daerah tempat Nisa tinggal. Mereka mulai berbincang ringan. Pertemuan pertama itu singkat, tapi cukup untuk menyulut ketertarikan satu sama lain. Hari-hari berikutnya Bayu sering datang ke klinik, bahkan tanpa alasan medis yang jelas, kadang hanya untuk bertanya soal jadwal vaksin, kadang hanya pura-pura lupa dokumen. Nisa mulai menyadari bahwa kehadiran Bayu bukan sekadar tugas dinas. 3 bulan berlalu, Bayu akhirnya mengajak Nisa makan malam. Mereka berbicara panjang lebar tentang kehidupan, impian, dan masa lalu. Ternyata, Bayu adalah anak pertama dari 3 bersaudara, dan keluarganya cukup terpandang. Tapi yang membuat Nisa jatuh cinta adalah kerendahan hati Bayu, serta caranya memperlakukan Nisa dengan hormat dan penuh perhatian. Setelah menjalin hubungan selama 6 bulan, Bayu melamar Nisa. Tanpa banyak keraguan, Nisa menerima. Mereka menikah secara sederhana tapi penuh kebahagiaan. Banyak yang mengatakan mereka pasangan ideal. Bayu yang gagah dan Nisa yang lembut dan sabar. Tahun pertama pernikahan berjalan seperti mimpi. Mereka tinggal di rumah dinas yang kecil tapi nyaman. Nisa berhenti bekerja demi fokus membangun rumah tangga, sementara Bayu setiap hari bekerja di kantor polisi setempat. Namun setelah 8 bulan pernikahan, muncul pertanyaan-pertanyaan dari orang tua Bayu. Nisa belum hamil? Atau sudah periksa ke dokter kandungan belum? Nisa mulai cemas. Ia sudah mencoba berbagai cara agar bisa hamil, mulai dari menjaga pola makan, minum jamu, hingga rutin berkonsultasi ke dokter kandungan. Tapi hasilnya nihil. Pemeriksaan medis menunjukkan bahwa Nisa sehat dan subur. Namun entah kenapa tak juga ada tanda-tanda kehamilan. Bayu yang awalnya sabar, perlahan berubah. Ia mulai jarang pulang tepat waktu. Komunikasi pun semakin dingin. Nisa sering menangis diam-diam, tak tahu harus menyalahkan siapa. Ia merasa gagal sebagai istri. Suatu malam, setelah genap 1 tahun pernikahan, Bayu duduk di ruang tamu dengan wajah serius. "Nis, aku minta maaf. Tapi aku rasa kita sudah mencoba yang terbaik. Aku merasa ada sesuatu yang hilang. Aku ingin punya anak. Aku ingin jadi ayah." Nisa hanya bisa terdiam. Suaminya sendiri meminta cerai. Bukan karena dia berbuat salah, tapi karena harapan yang tak kunjung nyata. Beberapa minggu kemudian, perceraian mereka resmi. Bayu pindah ke kota lain, dan beberapa bulan setelahnya menikah lagi dengan seorang wanita muda dari kalangan perwira. Nisa hancur, hatinya remuk. Ia kembali ke rumah orang tuanya, mencoba membangun hidup dari awal. Ia menghapus semua foto pernikahan, memblokir nomor Bayu, dan memutus segala bentuk komunikasi. Setelah diceraikan oleh Bayu, Nisa memulai babak baru dalam hidupnya bersama ibunya di sebuah desa kecil di lereng pegunungan. Hidupnya kini jauh dari hiruk-pikuk kota. Tak ada lagi rutinitas menjadi istri polisi, tak ada lagi tekanan dari mertua yang selalu menuntut cucu. Yang ada hanya ladang, sawah, dan kesunyian malam yang panjang. Nisa menghabiskan hari-harinya membantu sang ibu di kebun dan sawah. Meski kelelahan, ia merasa damai. Tapi di balik ketenangan itu, hatinya masih menyimpan luka. Bayu, pria yang dulu ia cintai sepenuh hati, telah menikahi wanita lain hanya beberapa minggu setelah menceraikannya. Alasan Bayu sederhana, selama 1 tahun menikah, mereka belum juga dikaruniai anak. Ia merasa Nisa tidak sempurna sebagai seorang istri. 3 bulan telah berlalu sejak perceraian itu. Suatu pagi, Nisa merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Perutnya terasa kencang dan berat, seperti ada yang menekan dari dalam.
Awalnya ia mengira itu hanya akibat kerja terlalu keras di sawah. Tapi seiring berjalannya waktu, rasa itu semakin sering muncul. Ia mulai cepat lelah, mual di pagi hari, dan kadang emosinya berubah-ubah. Ibunya, Bu Siti, mulai curiga. "Nduk, kamu jangan-jangan hamil?" tanyanya suatu sore ketika Nisa tampak termenung di dapur. Nisa tertawa getir. "Hamil gimana, Bu? Kan udah 3 bulan aku dicerai. Mana mungkin?" Tapi desakan sang ibu membuatnya luluh. Mereka akhirnya pergi ke puskesmas di kecamatan. Perawat melakukan pemeriksaan dasar dan saat itu juga wajahnya berubah tegang. "Ibu hamil dan sepertinya bukan satu." "Bukan satu?" Nisa menelan ludah. "Maksudnya? Akan lebih baik jika dilakukan USG, Bu," kata perawat itu sambil menyarankan agar mereka pergi ke rumah sakit kabupaten. Setibanya di rumah sakit, Nisa langsung menjalani pemeriksaan USG. Dokter kandungan yang memeriksa terperanjat saat melihat layar monitor. "Ini luar biasa. Saya belum pernah melihat ini dalam 30 tahun pengalaman saya." "Nisa, kamu mengandung kembar 10. Ruangan itu mendadak hening. Bu Siti menutup mulutnya, sementara Nisa tak sanggup berkata-kata. Matanya menatap layar monitor yang menunjukkan detak jantung 10 janin kecil di rahimnya. "Apakah ini mungkin?" bisik Nisa nyaris tak terdengar. Dokter mengangguk perlahan. "Sangat jarang, tapi bukan tidak mungkin. Dan janin-janin ini tampak sehat. Semua berkembang sesuai usia kehamilan." Nisa duduk lemas di kursi. Bayu telah pergi, menuduhnya mandul, padahal kini ia sedang mengandung 10 buah hati mereka. Kabar kehamilan luar biasa itu dengan cepat menyebar ke seluruh desa, bahkan sampai ke kota. Wartawan berdatangan, stasiun televisi lokal mencoba mewawancarai Nisa, tapi ia memilih menutup diri. Ia tak ingin anak-anaknya nanti menjadi tontonan publik. Baginya, mereka adalah anugerah, hadiah dari Tuhan setelah kehilangan segalanya. Namun, berita itu juga sampai ke telinga Bayu. Bayu duduk termenung di ruang tamu rumah barunya. Hatinya tak tenang setelah kabar mengejutkan itu sampai ke telinganya bahwa Nisa, mantan istrinya, telah mengandung 10 bayi kembar. Ia merasa jantungnya seperti dihantam kenyataan pahit yang tak pernah ia bayangkan. 10 bayi? Bagaimana bisa? Batinnya berulang kali. Bayu menatap ke arah istri keduanya yang sedang tertidur di kamar. Pernikahan mereka masih baru, belum genap 4 bulan. Namun, dalam waktu itu pula ia belum melihat tanda-tanda kehamilan. Setiap kali ia mengajak bicara soal anak, sang istri selalu mengalihkan topik. Bayu mulai mempertanyakan keputusannya. Ia ingat betul bagaimana ia meninggalkan Nisa. Mereka memang hanya 1 tahun bersama dan selama itu Nisa belum juga hamil. Ia merasa kecewa, merasa tak lengkap sebagai seorang pria. Hingga akhirnya ia mengambil keputusan ceroboh, bercerai, dan menikahi wanita lain yang dijanjikan oleh keluarganya akan memberinya keturunan. Namun kini semuanya terasa seperti hukuman. Nisa yang ia tinggalkan ternyata mengandung anaknya. Bukan 1, bukan 2, tapi 10. 10 nyawa yang merupakan darah dagingnya sendiri. Keesokan harinya, Nisa berhasil melahirkan dengan selamat di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Proses persalinan itu menjadi peristiwa yang tak akan pernah terlupakan oleh siapapun yang menyaksikannya. 10 bayi kembar, 5 laki-laki dan 5 perempuan, lahir satu persatu dengan selamat, hanya dalam selisih menit. Tangis mereka menggema di seluruh ruang bersalin, membangkitkan keharuan yang luar biasa. Dokter-dokter dan perawat menahan napas saat proses persalinan berlangsung. Beberapa dari mereka bahkan menitikkan air mata. Seorang dokter senior berkata lirih, "Sepanjang hidup saya jadi dokter kandungan, baru kali ini saya menyaksikan yang seperti ini. Ini bukan hanya keajaiban, tapi juga tanda kekuatan luar biasa dari seorang ibu." Kabar tentang kelahiran 10 bayi kembar itu menyebar cepat. Rumah sakit dipenuhi wartawan, stasiun TV lokal, dan orang-orang yang penasaran. Namun, di tengah sorotan kamera dan ucapan selamat, Nisa tetap tenang. Wajahnya tampak lelah, tapi ada cahaya damai terpancar dari matanya. Ia menatap anak-anaknya satu persatu dan membisikkan doa ke telinga mereka. Sementara itu, di tempat lain, Bayu duduk sendirian di ruang tamu rumah. Ia memandangi layar ponselnya dengan tangan gemetar. Di layar terpampang berita utama dari salah satu berita online.
Di channel YouTube Cerita Inspirasi, seorang ibu muda di Jawa Timur melahirkan 10 bayi kembar sekaligus. Di bawah judul itu ada foto Nisa, mantan istrinya, tersenyum sambil menggendong 2 dari 10 bayi yang baru lahir. Bayu terdiam, tenggorokannya tercekat, dadanya sesak. Apa ini? Benar? Gumamnya. Air matanya menetes untuk pertama kalinya sejak perceraiannya. Hatinya bergemuruh, diliputi oleh rasa bersalah dan penyesalan. Ia teringat kata-katanya saat menggugat cerai Nisa. "Kamu wanita baik, tapi aku tidak bisa hidup tanpa anak." Kini, setelah menikah dengan wanita lain selama berbulan-bulan, istrinya belum juga menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Sementara Nisa, yang ia kira tidak bisa punya anak, melahirkan 10 bayi. Bayu memejamkan mata, berusaha menenangkan pikirannya. Tapi, semakin ia mencoba melupakan, wajah Nisa dan anak-anak itu terus terbayang. Apakah ini balasan untukku, ya Allah, karena aku meninggalkan seseorang yang seharusnya kuperjuangkan di tengah ujian? Bayu mencoba menelepon Nisa, tapi nomornya sudah tidak aktif. Ia mencoba menghubungi ibu Nisa melalui media sosial, tapi tidak mendapatkan respons. Ia ingin datang langsung ke rumah sakit, tapi hatinya penuh keraguan dan rasa takut. Takut ditolak, takut dianggap hanya datang karena menyesal, takut menyakiti Nisa lagi. Di rumah sakit, Nisa melihat para bayinya terlelap di inkubator. Ia membelai pipi mereka satu persatu. "Ibu akan kuat," bisiknya. "Kalian hadiah dari Allah. Meski dunia mengira aku sendiri, tapi aku punya kalian sekarang." Namun jauh di dalam hatinya, ada luka yang belum sembuh. Luka ditinggalkan, luka diceraikan karena dianggap tidak sempurna. Dan meskipun kini ia telah membuktikan sebaliknya, ia tidak tahu apakah luka itu akan benar-benar sembuh. Walaupun di hati Nisa masih ada luka yang belum sepenuhnya sembuh, perlahan-lahan rasa itu mulai pudar. Luka yang dulu menganga karena ditinggalkan, kini tertutup oleh mukjizat besar dari Sang Pencipta. 10 bayi kembar yang kini hadir di pelukannya, menangis, tersenyum, dan menggenggam jarinya dengan tangan-tangan mungil penuh harapan. Rumah kayu jati sederhana yang ia tinggali bersama ibunya kini berubah menjadi rumah yang penuh keceriaan. Tiap pagi, suara tangisan dan tawa para bayi membuat suasana hidup, seperti ada 10 matahari kecil yang bersinar di sudut rumah itu. Ibu Nisa tak pernah berhenti bersyukur. Setiap hari wajahnya selalu penuh senyum, meskipun tubuhnya lelah mengurus cucu-cucu yang luar biasa banyak itu. Warga kampung berdatangan silih berganti, tidak hanya untuk melihat bayi-bayi kembar yang jumlahnya luar biasa, tapi juga untuk memberi doa dan bantuan. Ada yang membawa beras, ada yang membawakan pakaian bayi, susu, bahkan popok. Mereka semua merasa bangga karena desa kecil mereka kini dikenal karena keajaiban yang dialami Nisa. Pagi itu, Nisa duduk di teras rumah, mengenakan daster sederhana dengan rambut dikuncir seadanya. Ia menikmati angin pagi yang sejuk, matanya menatap ke arah jalanan desa yang masih becek sisa hujan semalam. Tiba-tiba hatinya bergetar. Dari kejauhan terlihat sosok seorang pria mengenakan seragam polisi. Langkahnya perlahan, seolah-olah sedang menimbang berat antara harap dan cemas. Jantung Nisa berdegup kencang. Matanya mulai berkaca-kaca. Dia tahu siapa yang datang. Itu Bayu, pria yang dulu meninggalkannya. Bayu berdiri di depan pagar rumah, wajahnya pucat, penuh penyesalan. Dia tidak membawa apa-apa, hanya wajah yang penuh luka batin. "Nisa," ucapnya pelan. Nisa diam. Aku ingin minta maaf." Suara Bayu nyaris bergetar. "Aku salah, sangat salah. Aku ingin melihat anak-anakku." Nisa menatapnya lama. Luka itu memang belum sepenuhnya hilang, tapi kini ia sudah menjadi ibu dari 10 malaikat kecil. Ia sudah dewasa oleh luka dan waktu. "Lihatlah mereka," jawab Nisa lembut. Bayu masuk. "Kau punya hak untuk melihat mereka. Tapi jangan membuat mereka menangis. Cukup aku saja yang pernah kau buat menangis." Bayu menunduk. Air matanya jatuh. Ia pun masuk dan mendekat ke tempat tidur tempat para bayi diletakkan dalam keranjang kecil. Bayu berlutut, memandangi wajah-wajah mungil yang sedang tertidur. 10 bayi, 10 darah dagingnya. Air matanya semakin deras,
Bukan karena penyesalan semata, tapi karena rasa syukur dan keterkejutan. Ia tak pernah menyangka, wanita yang dulu ia tinggalkan justru menjadi wanita terkuat yang pernah ia kenal. Matahari sudah condong ke barat, memancarkan cahaya jingga ke halaman rumah kayu sederhana milik Bu Siti. Di teras depan, tempat biasa Nisa duduk sore hari itu terasa berbeda. Bayu, mantan suaminya, duduk di sampingnya, menunduk dengan wajah murung. Di depannya, duduk pula Bu Siti, ibu Nisa, yang hanya terdiam. Bayu menghela napas panjang. Suaranya pelan namun penuh beban. "Nisa, aku tahu semua ini tidak bisa aku putar ulang. Tapi, bolehkah aku tinggal di sini untuk sementara waktu? Aku hanya ingin dekat dengan anak-anak." Nisa menatap wajah pria yang pernah ia cintai itu dengan sorot mata tenang, namun ada bekas luka yang belum sembuh sepenuhnya di dalam hatinya. Ia menjawab dengan tegas namun tetap lembut, "Tidak, Bayu. Kita sudah bercerai. Kau laki-laki, aku perempuan. Tinggal serumah lagi hanya akan menimbulkan fitnah." Bayu menunduk dalam. Ia tahu Nisa benar. Tapi ia juga tahu betapa hatinya kini benar-benar menyesal telah meninggalkan wanita ini. Wanita yang dulu ia kira tak bisa memberinya keturunan, ternyata menjadi ibu dari 10 bayi kembar yang luar biasa. "Aku mengerti," ucap Bayu perlahan. "Kalau begitu, aku akan mengajukan pindah tugas ke kantor kepolisian sektor terdekat dari desa ini. Aku ingin bisa menjenguk anak-anak kita, menemani mereka tumbuh. Walaupun aku tak bisa tinggal di sini, aku ingin tetap menjadi bagian dari hidup mereka." Bu Siti akhirnya angkat bicara. "Kalau niatmu sungguh-sungguh ingin menjadi ayah yang baik, insya Allah aku tidak akan menghalangi Bayu. Tapi semua kembali pada Nisa." Nisa hanya diam. Dalam hatinya, perasaan bercampur aduk. Ia tak ingin menghalangi hubungan anak-anaknya dengan ayah kandung mereka. Tapi, ia juga masih belajar mengikhlaskan semua yang telah terjadi. Beberapa saat kemudian, suara tangisan bayi pecah dari dalam rumah, seperti memanggil Nisa untuk kembali ke dunianya, dunia penuh tanggung jawab sebagai seorang ibu dari 10 anak. Nisa bangkit dari duduknya dan berkata sebelum masuk ke dalam, "Aku tak akan melarangmu melihat anak-anak. Tapi, tolong Bayu, jangan beri harapan yang tak pasti. Jangan datang lalu pergi lagi. Karena mereka butuh ayah yang hadir, bukan sekadar nama." Bayu mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku janji, Nis, aku tak akan pergi lagi." Senja perlahan ditelan malam, Bayu akhirnya pamit dari rumah Nisa setelah menatap anak-anaknya satu persatu dengan penuh haru. Dia tahu, meskipun hatinya ingin terus berada di sana, ia tetap harus memberi ruang. Jalan setapak desa itu dilaluinya pelan, langkah kakinya berat, seperti memikul penyesalan dan harapan sekaligus. Sementara itu, di rumah kayu sederhana milik Bu Siti, malam turun dengan suasana damai. Nisa menyusui salah satu bayinya, sementara Bu Siti menidurkan yang lain. Tidak ada suara kecuali nyanyian jangkrik dan tangisan pelan si kembar yang paling kecil. Bagi Nisa, hari itu adalah hari yang sangat menguras hati. Bertemu dengan seseorang yang dulu pernah ia cintai, kemudian menyakitinya, dan kini kembali membawa harapan yang tak pasti. Di ujung kampung, tepat di dekat warung kopi milik Pak Lurah, beberapa warga duduk melingkar. Mereka adalah para bapak-bapak dan ibu-ibu yang terbiasa begadang sambil minum kopi dan membicarakan apa saja yang terjadi di desa mereka yang kecil itu. Obrolan malam itu tentu saja tak jauh-jauh dari satu nama, Bayu. Kalian tahu nggak, tadi sore mantan suaminya Nisa datang ke rumahnya," ujar Pak Darto sambil menyesap kopi dari gelas kaleng. "Ngaku-ngaku mau lihat anak katanya." Bu Marni, penjual sayur keliling yang dikenal cerewet, langsung menimpali. "Lah ya jelas mau lihat anak. Tapi jangan-jangan ada maunya. Siapa tahu istrinya sekarang nggak bisa ngasih anak jadi dia balik lagi nyari yang dulu ditinggalin." Suasana jadi agak panas. Semua mata melirik Pak Lurah yang diam saja dari tadi. Pak Lurah mengangkat wajahnya, menatap semua warga di sana, lalu berkata pelan namun mantap, "Kita tidak tahu isi hati orang. Kita juga tidak tahu perjalanan takdir seseorang, tapi kalau dia datang dengan niat baik, ingin menebus kesalahan dan menjadi ayah yang bertanggung jawab, maka kita harus menerimanya dengan baik.
Tapi kalau niatnya buruk, mempermainkan perasaan Nisa dan menyakiti anak-anak itu, aku sendiri yang akan mengusir dia dari kampung ini. Betul, sahut Pak Udin, mantan guru SD di desa itu. Anak-anak itu berkah, bukan alasan untuk main-main. Kalau dia datang hanya untuk mencoreng ketenangan yang sudah susah payah dibangun Nisa, maka lebih baik dia pergi. Malam makin larut. Obrolan pun mereda, tapi hati warga desa masih menyimpan tanya. Pagi hari menjelang dengan mentari yang malu-malu menyembul dari balik perbukitan. Udara di desa itu masih segar, jalan setapak masih basah oleh embun. Warga desa mulai beraktivitas. Ada yang pergi ke sawah, ada yang membuka warung, dan anak-anak kecil berlari-lari tanpa alas kaki, menikmati pagi yang cerah. Di ujung lorong desa, debu perlahan beterbangan oleh roda sebuah mobil yang melaju perlahan. Di dalamnya duduk seorang pria dengan seragam rapi, wajahnya canggung namun penuh tekad. Bayu. Hari itu, ia memutuskan untuk kembali menjenguk anak-anaknya. Sejak pertemuan pertamanya dengan mereka, rasa rindu tak lagi bisa dibendung. Setiap malam, wajah-wajah mungil itu muncul dalam mimpinya. Tangisan, tawa, dan rengekan mereka menjadi nyanyian baru yang mengisi hatinya yang dulu sunyi karena penyesalan. Namun, saat mobil Bayu melewati warung tua di sisi lorong desa, mobil itu terhenti oleh satu sosok. Pak Lurah berdiri di tengah jalan, satu tangannya terangkat menyuruh mobil berhenti. Bayu segera memarkirkan mobil di pinggir jalan, keluar dengan sopan dan menghampiri Pak Lurah yang kini duduk di bangku panjang warung, ditemani secangkir kopi hitam dan gorengan yang masih hangat. "Silakan duduk, Pak Bayu," ujar Pak Lurah dengan nada tenang tapi tegas. Bayu mengangguk dan duduk di sebelahnya. Warung yang biasanya ramai pagi itu mendadak sepi, seolah alam pun tahu bahwa percakapan penting akan terjadi. "Apa tujuanmu datang ke rumah Nisa lagi?" tanya Pak Lurah, menatap lurus ke arah jalanan desa. Bayu menarik napas dalam-dalam. Hatinya berdebar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena ia tahu dirinya harus jujur, harus membuka isi hatinya tanpa dibuat-buat. "Saya tahu saya sudah salah besar, Pak," ujar Bayu lirih. "Saya tinggalkan Nisa karena saya pikir dia tidak bisa memberi saya keturunan. Saya bahkan menikahi wanita lain hanya karena keegoisan saya. Tapi saya salah. Saya tidak sabar, saya tidak bersyukur." Pak Lurah hanya diam, menunggu. "Saya tidak bisa meninggalkan anak-anak itu begitu saja. Mereka darah daging saya, Pak. Saya ingin menjadi bagian dari kehidupan mereka. Saya ingin memperbaiki semuanya, walaupun saya tahu saya mungkin tidak bisa kembali kepada Nisa. Tapi anak-anak itu, mereka butuh saya dan saya juga butuh mereka." Pak Lurah mengangguk pelan, menyesap kopinya, lalu menoleh. "Kau tahu, di desa ini kami hidup dengan saling menjaga. Kami bukan hanya tetangga, tapi keluarga. Ketika ada yang disakiti, kami ikut merasa sakit. Dan Nisa, dia sudah cukup menderita. Tapi, kalau niatmu sungguh ingin menjadi ayah yang baik, tanpa menyakiti lagi, maka kami akan menerimamu, bukan sebagai mantan suami Nisa, tapi sebagai ayah dari anak-anaknya." Bayu menunduk, menahan haru. "Terima kasih, Pak Lurah. Saya akan membuktikan bahwa saya datang dengan niat baik. Saya akan pindah tugas ke kantor polisi dekat sini agar bisa sering menjenguk anak-anak." Pak Lurah berdiri, menepuk bahu Bayu. "Kalau begitu buktikan, jangan hanya datang bawa seragam, tapi kosongkan niat di baliknya." Bayu tersenyum tipis, lalu berpamitan. Mobilnya kembali menyusuri lorong desa, kali ini dengan perasaan yang sedikit lebih ringan. Sudah 2 minggu berlalu sejak pertemuan pertama Bayu dengan anak-anaknya. Sejak hari itu ia selalu datang ke rumah Nisa. Tak ada satu hari pun terlewatkan. Setiap pagi, sebelum berangkat ke kantor barunya di Polsek kecamatan sebelah, ia menyempatkan mampir walau hanya sebentar. Kadang membawakan susu, kadang datang dengan beras, mainan, bahkan pakaian kecil warna-warni untuk anak-anaknya yang kini mulai mengenali aroma tubuh ayahnya. Wajah Bayu selalu berbinar tiap kali melihat 10 bayi itu. Satu persatu mulai bisa tertawa, mengoceh, bahkan menggenggam jari-jarinya dengan tangan mungil yang hangat. Mereka adalah bagian darinya, dan kini hidupnya terasa punya arah kembali. Pak Lurah yang saban hari menyapu halaman depan balai desa, diam-diam memperhatikan semua gerak-gerik Bayu.
Ia tidak langsung percaya dengan perubahan seseorang. Sebagai pemimpin kampung, ia sudah banyak melihat janji manis yang mudah menguap. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Wajah Bayu tidak sekadar menyesal, tapi juga bersungguh-sungguh. Pada pagi yang cerah, saat Bayu selesai menurunkan 2 kardus berisi susu formula dan 1 kantong beras, Pak Lurah menghampirinya yang sedang duduk di kursi bambu depan rumah Nisa. "Pak Bayu," panggilnya pelan. Bayu berdiri dan memberi salam. "Iya Pak Lurah, saya perhatikan sudah 2 minggu ini kamu rajin datang ke rumah ini," ucap Pak Lurah sambil menatap wajah Bayu. Bayu mengangguk dengan sopan. "Saya hanya ingin ada untuk anak-anak saya, Pak." Pak Lurah tersenyum tipis. "Kalau memang niatmu begitu, saya ada satu saran. Rumah ini kecil, dan saya tahu kamu tidak bisa tinggal serumah dengan Nisa karena sudah bercerai. Tapi, bagaimana kalau kamu bangun rumah kecil di samping sini? Supaya tetap dekat dengan anak-anak. Kami bisa bantu mengurus tanahnya, insya Allah tidak akan sulit." Bayu terkejut, tapi matanya langsung berkaca-kaca. "Apa benar boleh, Pak?" "Tentu saja boleh. Kalau kamu memang sungguh-sungguh ingin jadi ayah, maka dekatlah dengan mereka. Tapi ingat, kedekatan bukan hanya soal jarak rumah, tapi juga hati." Hari itu juga Bayu menemui kepala dusun dan perangkat desa untuk meminta izin dan mengurus segala persyaratan. Dalam waktu 3 minggu, sebuah rumah panggung kecil dari kayu berdiri di samping rumah Nisa. Rumah itu tidak besar, tapi cukup untuknya tinggal dan beribadah, dan di terasnya ada kursi panjang tempat ia biasa menimang 1 atau 2 bayi dari 10 anak yang ia miliki. Setiap pagi dan sore, suara tawa anak-anak terdengar dari 2 rumah itu. Nisa yang awalnya menjaga jarak perlahan mulai melunak. Ia tak bisa mengabaikan perubahan Bayu. Tidak lagi temperamental, tidak lagi merasa lebih tinggi, dan yang terpenting, ia belajar menjadi ayah, bukan hanya laki-laki yang memberi nafkah. Bu Siti, ibu Nisa, sering duduk di antara keduanya, membantu merawat cucu-cucunya yang kini sudah mulai bisa merangkak dan belajar berdiri. Warga kampung menyebut rumah itu Rumah Kembar 10 dan menjadi tempat yang sering dikunjungi orang luar karena penasaran dengan kisah nyata di dalamnya. Pada suatu malam, di bawah langit penuh bintang, Bayu duduk bersama Nisa di pagar pembatas antara rumah mereka. Anak-anak sudah tertidur dan suara jangkrik menemani keheningan. "Nis," Bayu membuka percakapan. Nisa menoleh. "Iya, aku tahu, mungkin aku tidak layak minta ini, tapi kalau suatu hari hatimu siap, izinkan aku kembali. Bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk memperbaiki masa depan." Nisa diam lama. Lalu, dengan suara pelan, ia menjawab, "Waktu akan menunjukkan. Tapi untuk saat ini, tetaplah di samping mereka. Itu cukup." Bayu itu tersenyum, menunduk penuh syukur. Ia tidak meminta lebih dari itu. Ia tahu, kesempatan kedua bukan sesuatu yang bisa dipaksa. Tapi ia bersyukur karena meski rumahnya hanya berdiri di samping, hatinya kini sudah berada di tempat yang benar. Semoga kisah ini dapat kita ambil sebuah pelajaran. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.